Halo teman-teman, kemarin lagi rame soal jersey timnas Indonesia yang baru dibikin oleh Makna Kreatif dan S-Pro. Yang membuat rame adalah karena ketika jersey tersebut keluar, ternyata banyak kritikan dari netizen. Kemungkinan besar mereka juga penggemar timnas. Dan ternyata ketika dikritik, founder dari Makna Kreatif, Hernanda, itu nggak terima. Jadi dia melawan balik kritikan tersebut, bahkan sampai mengeluarkan semacam surat terbuka yang katanya mau minta maaf tapi lebih terdengar defensif. Dari kasus ini kita bisa belajar dan gue mau coba melihat kasus ini dari 3 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang anak kreatif yang bekerja di bidang komersil. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang kita sebagai karyawan atau sebagai partner bisnis yang membahayakan perusahaan atau membahayakan partner bisnis kita. Jadi aksi pribadi kita membahayakan mereka. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang founder, seorang pemilik perusahaan mengatasi sebuah krisis. Ya, jadi gue bukan pakar PR, tapi gue melihat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari cara Hernanda menghadapi krisis. Pembahasan pertama itu dari sudut pandang anak kreatif yang bekerja di bidang komersil. Jadi anak kreatif itu, gue kebetulan bekerja di bidang kreatif juga. Gue 20 tahun di dunia iklan dan gue banyak bertemu dengan anak-anak kreatif komersil. Jadi anak kreatif itu memang pada dasarnya unik ya. Mereka ini tidak mudah difahami. Mereka punya idealisme, kemudian cara menangani mereka juga unik. Tapi ketika anak kreatif tersebut bekerja di bidang komersil, mereka harus paham bahwa mereka no longer pure artis. Mereka bukan seniman, mereka bukan pelukis yang bekerja di kamar bikin lukisan mereka atau bekerja di studio bikin lukisan yang mereka mau. Bodoh amat mau laku mau enggak ya, mereka pure artis gitu. Nah mereka nggak seperti itu, mereka adalah pekerja komersil kreatif. Artinya mereka punya tanggung jawab bisnis. Karya mereka dikritik, ya lo jangan tengil. Lo bekerja itu untuk ada yang membayar jasa lo gitu. Jadi walaupun kadang anak kreatif juga bermasalah dengan klien atau dengan orang yang membayar mereka, ya, karena orang di pihak sana nggak paham cara kerja kreatif dan lain-lain. Tapi bukan berarti lo bisa rude, bukan berarti lo bisa songong. Lo tuh masih dibayar, lo tuh masih punya tanggung jawab. Kalau misalnya pekerjaan lo bermasalah, jelaskan dengan baik-baik, jangan tengil. Nah ini kalau kita ngomong dari sudut pandang kreatif ya. Kemudian kalau kita ngomong dari sudut pandang kita sebagai individu yang menjadi karyawan atau partner bisnis, lo harus ngerti bahwa apapun yang lo lakukan dalam project tersebut, tindakan lo itu punya impact ke perusahaan yang bayar lo atau partner bisnis yang lo bekerja sama dengannya. Kemarin gue dengar bahwa pemilik Erspo itu memutuskan hubungan dengan Hernanda ya. Jadi diputus hubungan, nggak mau lagi bekerja sama. Gue bisa memahami masalahnya Erspo dan pemiliknya ya. Siapa namanya gue lupa, Sadat atau Sadam. Coba lo bayangin, lo pemilik Erspo dan lo gandeng Makna Kreatif buat ngerjain desain. Artinya lo bayar Makna Kreatif untuk membantu lo doing business ya. Lo bayar nih Makna Kreatifnya, lo bayar. Makna Kreatif juga nggak naruh duit di dalam produksi jersey. Kalau sampai jersey tersebut tidak laku, bahkan sampai ada hashtag boycott, itu siapa yang rugi? Erspo lah yang rugi. Dia yang naruh duit buat produksi. Lah Makna itu kan cuma dibayar. Lo berkoar-koar ini itu sampai akhirnya keluar tagar boykot Erspo, boykot Makna. Itu Erspo-nya yang dirugiin gitu. Jadi lo harus paham ketika lo jadi karyawan, tindakan lo jangan sampai bikin perusahaan lo tuh rugi. Atau ketika lo jadi bisnis partner, jangan sampai yang lo lakukan itu merugikan bisnis partner lo. Nah jadi gue bisa memahami apa yang dilakukan Erspo dengan memutus hubungan dengan Hernanda. Ya pastilah
dia juga takut kalau sampai di boykot, mampus dong dia, ya kan? Jadi itu point of view kedua. Nah, point of view ketiga ini mengenai bagaimana seorang founder mengatasi krisis. Kalau misalnya ini terjadi di perusahaan besar yang established, kejadiannya mungkin nggak akan seperti ini karena mereka punya tim PR sendiri. Tapi yang terjadi dengan Magna sekarang adalah kelihatan banget kalau mereka tidak punya PR tim dan krisis manajemen ini di-tackle langsung oleh foundernya. Akhirnya amburadul. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan oleh Hernanda sehingga situasi semakin keruh. Kalau misalnya lo lihat di pernyataannya Hernanda ya di surat terbuka atau apalah itu, kalau lo lihat itu bahasanya amburadul, titik, koma, spasi, paragraf itu berantakan semua. Kelihatan banget ini yang nulis ini bukan konsultan PR. Yang nulis ini mungkin Hernandanya sendiri dan kemungkinan dia tulis pas lagi marah-marah. Jadi kelihatan bahasanya tuh kayak bukan bahasa pernyataan terbuka tapi lebih kayak bahasa chat. Berantakan. Terus yang kedua, ada terjadi kontradiksi di tulisan dia. Dia bilang bahwa dia bersedia untuk berdiskusi secara terbuka. Tapi dia langsung tutup kemungkinan diskusi tersebut dengan mengatakan bahwa ini desain terbaik. Lah, sekarang gini, lo ngomongin desain, lo ngomongin selera. Lo bikin desain supaya dibeli oleh penggemar timnas. Artinya netizen dan penggemar timnas itu adalah quote-unquote klien lu, calon pembeli lu. Kalau misalnya klien lu itu nggak suka dengan desain lo, masa lo marah-marahin? Masa lo bilang ini final, udah terima aja? Masa lo bilang kayak gitu? Kan mereka yang akan beli jersey lo. Kalau misalnya emang kondisinya tidak memungkinkan untuk dirubah, ya bilang aja, we will do better next time. Terima aja kalau mereka nggak suka dengan desain lo. Lagian desain itu kan selera. Emang udah pasti yang Magna bikin itu udah pasti bagus. Kan nggak begitu, ya kan? Nah itu poin kedua, kenapa surat pernyataan itu malah backfire. Nah kemudian susunan kalimatnya juga lompat-lompat. Jadi pertama dia defensif, kemudian dia ngomongin apa, terus kemudian minta maaf lagi, terus ngajak mendukung timnas, lompat-lompat. Oh, kelihatan banget ini yang nulis nggak ngerti susunan kata gitu loh. Struktur surat pernyataan itu seperti apa, kelihatan banget nggak paham. Lebih kayak chat yang gue bilang tadi. Dia juga bilang, oh gue nggak mau menyinggung siapapun, gitu kan. Oh tapi tidak mau dikritik, gitu. Jadi ini yang membuat akhirnya surat pernyataannya itu sulit diterima. Dan ini yang membuat surat pernyataan ini menjadi kayak ketikan bocah yang ngambek karena dikritik dan bukan surat pernyataan terbuka dari sebuah perusahaan. Gua dapet gitu ya ketika membaca surat pernyataan dan chat-chatnya Hernanda di sosial media yang bisa kita pelajarin ya sebagai pemilik perusahaan, itu adalah surat pernyataan itu malah lebih kayak curhatan pribadi dan bukan mewakili sebuah badan hukum. Sebuah badan hukum yang melayani partner kerja dan kliennya tidak seperti itu bikin surat pernyataan gitu. Kemudian concern publik ya, kritikan publik terhadap desain, terhadap tim jersey, terhadap jersey timnas itu dibilang sebagai negatif sentimen. Lah lo mau mengajak diskusi tapi kritikan lo bilang negatif sentimen. Gue nggak ngomongin netizen yang berkata kasar itu, kita nggak usah ngomong lah, kita nggak anggap. Tapi kan banyak banget orang-orang yang mengkritik dengan sehat, termasuk Coach Justin juga mengkritiknya dari sudut pandang penggemar bola, which is benar gitu. Kenapa malah dibilang negatif sentimen? Dan yang dilakukan Hernanda kemudian di sosial media dia dengan menyerang Coach Justin secara individu, dibilang Coach Justin nggak paham desain, kemudian dibilang Coach Justin itu haus publikasi, kalau nggak komen nggak makan. Ini kelihatan banget lo bocah men.
Ini malah memperburuk suasana. Coach Justin dan semua penggemar bola itu adalah potensial buyernya jersey timnas yang lagi dibuat oleh Erspo. Lu celah-celah mereka, ya lu malah merugikan bisnis partner lo. Balik lagi ke poin kedua tadi, pantas lu dipecat istilahnya. Yang lo lakukan tuh parah, men. Lo tuh merugikan bisnis orang. Gue gak tahu berapa duit yang dikeluarkan oleh Erspo untuk mencetak jersey tersebut. Kalau sampai tidak dibeli, rugi dong dia. Lo sih cuman dibayar, men. Cuman dibayar jasa kreatif lo. Laku atau nggak laku, ya lo udah dibayar kan. Sekarang dari semua pernyataan-pernyataan tadi, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kalau misalnya kita punya masalah seperti ini, akuin aja. Apalagi ini masalahnya bukan sesuatu yang bisa diukur ya. Ini masalah selera. Kalau banyak yang nggak suka, klien lo banyak yang nggak suka dengan kerjaan lo, ya udah akuin aja. Gitu. Akuin aja, kamu minta maaf, kemudian bilang I will do better next time, selesai. Kalau emang ini udah nggak bisa diubah ya, kalau masih bisa diubah desainnya, ya silakan diubah gitu. Kemudian berkomitmen ya, karena yang kita omongin kan ini ranahnya besar ya. Klien lo itu rakyat Indonesia, gitu. Yang lo buat itu kebanggaan Indonesia. Jersey timnas, kebanggaan Indonesia. Jadi kalau ada masalah, lo duduk bareng dengan komunitas atau community leadernya, cari solusinya gimana. Apa yang bisa diperbaiki? Kalau masih ada yang bisa diperbaiki, apa yang bisa diperbaiki? Gitu. Kemudian yang terakhir, fokus mendapatkan trust kembali. Kalau emang nggak bisa diganti tuh jersey, ya udah apa boleh buat. Tapi fokus untuk memperbaiki citra lo dan partner, dan mendapatkan kembali citra publik. Nah, gue rasa itu aja teman-teman. Gue tidak memojokkan Hernanda atau Espro di sini, tapi gue mau lebih ambil pelajaran buat gue sendiri dan teman-teman kreatif, pemilik bisnis dari masalah ini dan apa yang bisa kita pelajari. Karena masalah kayak gini, siapapun tuh bisa kena. Mari belajar dari kasus yang ada dan semoga kita bisa lebih baik lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.